Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. LPG 3 kilogram. Saya tanya tuh Silverster dan teman-teman dari kubu sana ya. Katakanlah kita anggap perkubuan ya kan. Beribu kota di mana? Hah? Beribu kota di? Selain isu soal IKN yang diblokir, ada berita hangat atau video menarik dari Bang Deddy Sitorus. Nah, dalam kesempatan ini, Bang Deddy Sitorus kemudian memberikan solusi atau memberikan masukan kepada Bapak Wapres yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Bapak Gibran. Nah, Pak Deddy Sitorus kemudian meminta agar Pak Wapres sebaiknya tinggal di IKN. Maksud dalam hal ini adalah selain mungkin untuk meyakinkan warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia bahwa betul-betul IKN ini menarik menjadi ibu kota negara. Nah, kemudian yang kedua, Pak Rocky Gerung kemudian sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Deddy Sitorus. Kemudian buat satu istana atau buat satu tempat untuk dijadikan sebagai pangkalan gas 3 kg. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu, Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana. Wapres berkantor di IKN. Supaya ada mengawasi. Siapa lagi yang berkantor di IKN? Menteri Transmigrasi, Menteri Desa. Kan gitu nih, Menteri Kehutanan. Di sanalah berkantor supaya barang itu tidak rusak, tidak mati. Ada sekolah sepak bola di situ, taruh di sana. Pengembangan apa? Taruh di sana. Jangan lagi bangun-bangun baru. No, stop. Jangan. Yang sudah ada aja kita utilisasi. Kita optimalisasi sembari. Ya, secara perlahan-lahan kita membangun. Kalau tadi mau bangun 100 hektar, realitanya sekarang hanya bisa 1 hektar atau 10 hektar, ya itulah yang kita lakukan. Ngapain dipaksa harus 14,5 triliun? Kan gila. Gara-gara LPG 3 kg sudah 2 orang korban nyawa loh. Satu kelelahan dipanggang matahari, satu ditabrak truk gara-gara nyari-nyari kemana bisa beli. Kan hal yang ini seperti ini. Jadi apakah kemudian itu tanda hubungan Pak Prabowo dan Jokowi di persimpangan jalan? Hubungan mereka kan selalu di persimpangan jalan kok. Pasti itu. Lah orang Pak Jokowi tiap hari masih manggung 2-3 kali bikin doorstop. Pasti akan selalu di persimpangan jalan. Tidak bisa tidak. Sampai 2029 selesai ditetapkan oleh KPU atau MK, hubungan ini akan selalu begitu. Tarik-menarik yang kuat. Jadi mari kita kesampingkan itu. Persoalan kita adalah bagaimana Pak Prabowo bisa leluasa mengelola pemerintahan. Kalaupun dikatakan keberlanjutan, nggak semua yang salah harus dilanjutkan. Nggak semua yang kurang harus diteruskan. Mari kembali pada akal sehat. Nanti tanya Bung Rocky, akal sehatnya kayak apa sih soal IKN gitu loh. Bagus tadi usulan Deddy. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana, Pak? Mau dimakan buaya? Jadi penderitaan semua yang ada di sana. Kemarin hujan sebentar di sana, itu bandara yang dibangun dengan gitu megah, lumpur semua. Di bagian dari IKN itu banjir, sampai ada buaya itu, rame itu di medsos. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang gak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Lalu diapakan ini IKN? Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu gak penting, yang mending berkantor di sana. Supaya ada mengawasi. Karena kalau enggak nanti hotelnya Pak Aguan juga rusak. Nanti rumah sakit yang direncanakan oleh Mayapada dan sebagainya itu gak jadi-jadi dibangun. Saya tanya tuh Silverster dan teman-teman dari kubu sana ya. Katakanlah kita anggap perkubuan ya kan. Ibu kota itu di mana sekarang? Ibu kota negara itu di mana? Aduh.
Ibu kota negara di mana? Republik Indonesia yang jumlah penduduknya 275 atau 280 juta beribu kota di mana? Sekarang. Bingung. Jawab dulu nggak bisa kan? Beribu kota di mana? Hah? Beribu kota di? Nah, jadi kalau kawan-kawan bingung, saya juga agak bingung. Tetapi saya bisa mengatakan ibu kotanya hampir tidak jelas.